Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan bahas waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Dari keterangan kitab Safinatun Najah. Faslun mahrumus sholatul lati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqatin inda tulu'i syamsi hatta tartafi'ah qadra rumhin wa indal istiwa'i fi ghairi yaumil jum'ati hatta tazulah wa indal isfirari hatta taghrubu wa ba'da sholati subhi hatta tatlu'a syamsu wa ba'da sholatil asri hatta taghrubu. Pasal ini menjelaskan waktu-waktu diharamkannya sholat. Tahrumus sholatu allati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqatin. Diharamkan sholat yang tidak memiliki sebab, baik sebabnya itu mendahului atau bersamaan, fi khamsati awqatin, dalam 5 waktu. Jadi sholat yang tidak ada sebabnya, baik sebabnya itu mutaqaddimah ataupun muqarin itu bersamaan. Fi khamsati awqatin, itu ada 5. Jadi intinya sholat yang tidak ada sebabnya itu diharamkan di 5 waktu ini. Pertama, inda tulu'i syamsi, yaitu ketika waktu munculnya atau keluarnya matahari, hatta tartafi'a qadra rumhin, sampai meninggi kira-kira 1 tombak. Jadi sampai tingginya itu kira-kira 1 tombak. Jadi ketika matahari baru muncul, belum tinggi, belum naik ke atas, kira-kira seperti 1 tombak, maka itu tidak boleh melakukan sholat yang tidak ada sebabnya. Sholat mutlak ya, sholat sunat mutlak. Wa indal istiwa'ih, dan juga yang kedua waktu istiwa. Istiwa itu ketika matahari pas berada di atas benda, ya, jadi pas di atas kepala kita sebelum matahari itu tergelincir ke arah timur bayangannya. Karena kalau sudah tergelincir ke arah timur, itu kan sudah masuk waktu duhur. Jadi pas ada di atas itu kita diharamkan sholat tanpa ada sebab yang muqarin ataupun yang mutaqaddim. Wa yaumil jum'ati, selain di hari Jumat. Berarti kalau di hari Jumat itu tidak apa-apa. Hatta tazulah, hingga tergelincir, karena kalau sudah tergelincir masuk waktu duhur. Wa indal isfirarih, dan ketika menguningnya matahari atau menguningnya cakrawala, hatta taghrubu, sehingga matahari itu terbenam. Ini yang ketiga. Jadi ketika matahari itu sudah hampir tenggelam, kan itu bisa lihat di timur biasanya warnanya kuning. Itu sudah tidak boleh kita melakukan sholat yang tidak ada sebabnya. Kalau sholat yang ada sebabnya seperti sholat fardu, ya wajib ya. Kalau belum sholat fardu, wajib. Kapanpun saja kalau belum sholat fardu, wajib dikerjakan. Kalau ada sebabnya seperti misalkan tahiyatul masjid, masuk masjid, kan ada sebabnya karena masuk masjid disunatkan, maka itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu kalau sholat mutlak, tidak ada penyebabnya. Namun tetap diusahakan menghindari waktu-waktu inilah untuk melakukan sholat. Kecuali itu sholat fardu yang qodok, seperti itu. Walaupun sholat qodok pun kan bisa kalau bisa ya jangan di waktu-waktu yang dilarang ini. Meskipun yang diharamkan di sini adalah sholat yang tidak ada sebabnya, yang mutaqaddim walau muqarin ya. Hatta wa ba'da sholati subhi, dan setelah sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh, hatta tatlu'a syamsu, sampai matahari itu muncul sekiranya 1 tombak. Jadi setelah sholat subuh sudah tidak disarankan untuk melakukan sholat sunat mutlak. Wa ba'da sholatil asri, dan setelah sholat asar, hatta taghrubu, sampai tenggelamnya matahari. Itulah waktu-waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat yang tanpa sebab, baik mutaqaddim atau muqarin.
yaitu ketika munculnya matahari sampai meninggi sampai kira-kira 1 tombak, ketika istiwa selain hari Jumat, kemudian ketika menguning sampai tenggelam, dan setelah subuh sampai munculnya matahari, dan setelah sholat asar. Jadi itu tidak ada sholat mutlak di sana ya, haram, masuk waktu tahrim. Sekarang kita makna Jawa. Faslun tahrumus sholatu, utawi kiku fasal tahrumu haram as-sholatu apa sholat allati laisa allati kang laisa ora ono laha kadhe sholat sebabun apa sebab mutaqaddimun kang dingini wala muqarin lan ora kang barengi fi khamsati awqatin dalam limo pira-pira waktu. Enda tulung isyamsi ing dalem nalikane metuni srengenge hatta tartafi'ah hingga munggah apa srengenge qadra rumhin ing sak kira-kirane tombak. Wa indal istiwa ilan ing dalem waktu istiwa wa iri yaumil jum'ati ing dalem saliyane dina Jumat hatta hingga tazulah lingsir apa syams. Wa indal isfirari lan ing dalem nalikane kuningi matahari srengenge hatta hingga tau rubah cempet atau tahu rubah hilang apa srengenge wa ba'da sholati subuh lan ing dalem sawise salat subuh hatta tatlu'a hingga muncul asyamsu apa srengenge wa ba'da sholatil isya ila asri lan ing dalem sawise salat asar hatta tahu rubah hingga cempet hingga tenggelam apa srengenge. Faslun tining menika fasal tahrumu haram as-sholatu menapa salat allati laisa laha allati sa laisa ta'adda laha kandi salat sebabun menapa sebab mutaqaddimun sa ngageluih awala muqarinun utawa sa barengi menapa sebab bi khamsati awqatin ing dalem lemak panasan waktu inda tulu isyamsi ing dalem lekane muncullah utawa keluar rahmatuna areh hatta sampai tartafi'ah tekih menapa areh qadra rumhim sakirana satombak. Wa indal istiwa ibn nalekanah waktu istiwa fi ghairi yaumil jum'ati dan melainah salat Jumat hatta tazulah sampai lengser menapa areh. Wa indal isfirari ibn nalekanah kuning areh, berarti matahari sudah menguning ya. Hatta taurubah hingga compet sampai compet menapa areh. Wa ba'da sholati subhi ban samampuna salat subuh hatta tatlu'ah sampai keluar asam subuh menapa areh. Wa ba'da sholatil asri ban samampuna salat asar hatta taurubah sampai compet menapa areh. Demikian penjelasan dan makna dari keterangan hari ini tentang waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat. Bila ada keterangan ataupun makna yang salah, bahwa min nafsi, kalau ada yang benar, bahwa min Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.